Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar materi mengenai identitas trigonometri bersama saya, Ibu Yuli Mulyana. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan kita bisa menemukan identitas trigonometri dasar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan identitas dasar trigonometri. Manfaat kita belajar ini untuk apa? Salah satunya untuk menaksir ketinggian dari suatu bangun atau benda. Sebelum itu, mari kita mengingat terlebih dahulu. Masih ingat? Apakah persamaan dari kosek theta atau kosekan ya? Kosekan itu 1/sin atau 1/cos? 1/sin. Kemudian sekan itu adalah 1/cos. Masih ingat ya? Kotangen theta 1/tan atau 1/tangen. Ini adalah identitas trigonometri berkebalikan. Kemudian, apa persamaan dari tangen theta adalah sin per cos. Ingat ya. Kemudian, kalau kotangen kebalikannya lagi berarti jadi cos per sin. Ini adalah identitas trigonometri rasio. Ayo kita amati. Ada grafik Y sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurangi 1 dan ada grafik Y sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta. Sudah belajar kemarin mengenai grafik ya? Masih ingat bentuknya bagaimana cara membuat grafik? Nah, ini sudah ditunjukkan contoh grafik. Untuk grafik sebelah kiri, grafik Y sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Grafik sebelah kanan adalah grafik Y 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta. Dari persamaan grafiknya berbeda ya, tapi ketika kita perhatikan grafiknya ternyata sama persis. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan identitas trigonometri, berarti kita bisa membuktikan bahwa 2 cos kuadrat theta dikurangi 1 itu pasti nanti akan sama juga dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta. Sekarang coba perhatikan gambar di atas. Ada titik C, X, Y yang terletak pada lingkaran yang berjari-jari R. Kelihatan ya? Nah, C itu X, Y. Berarti R itu bisa kita nyatakan dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini adalah rumus Pitagoras. Karena kita punya segitiga dari C, R, titik pusatnya, kemudian X. Sekarang sin. Masih ingat ya? Sin demi berarti Y per R. Perhatikan theta. Sin demi berarti depannya kan Y. Miringnya R berarti Y per R. Sekarang bisa kita nyatakan juga Y itu sebagai R dikali sin theta. R-nya dipindah ruas ya. Tadinya pembagian berubah menjadi perkalian. Kemudian cos theta masih ingat cosami berarti sampingnya theta itu kan X, berarti X per R. Kalau kita nyatakan X berarti R kali cos theta. Nah, dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita kan punya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita jabarkan tadi kita punya X itu adalah R cos theta, maaf ini theta ya, dan Y itu R sin
theta. Kita ganti R cos theta kuadrat ditambah R sin theta kuadrat sama dengan R kuadrat. Dikuadratkan, R-nya jadi R kuadrat, cosnya cos kuadrat theta, R-nya kuadrat lagi, sin kuadrat, ya. Dari sini kita keluarkan R kuadratnya, berarti tinggal cos kuadrat alfa, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Ini alfa ya, bisa juga diganti sama dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat di kedua ruas kita bagi dengan R kuadrat, maka hasilnya 1, karena R-nya kan hilang ya. Tinggal cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Jadi, bisa kita buktikan bahwa kita peroleh identitas trigonometri yang pertama, cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa, atau boleh dibalik sin kuadrat alfa theta ditambah cos kuadrat theta, itu hasilnya adalah 1. Sekarang ada satu identitas lagi yang akan kita buktikan. Tangen kuadrat theta ditambah 1 itu hasilnya adalah sekant kuadrat theta. Mari kita buktikan dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah kita peroleh sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Coba kita bagi kedua ruas dengan cos kuadrat theta menjadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per cos kuadrat theta itu sama dengan 1 per cos kuadrat theta. Dipisah ya pernya ya, menjadi sin kuadrat theta per cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per cos kuadrat theta sama dengan 1 per cos kuadrat 1 per cos theta dikuadratkan. Kemudian dari sin kuadrat theta per cos kuadrat theta itu kita keluarkan kuadratnya ditambah 1. 1 dari mana? Dari cos kuadrat theta per cos kuadrat theta. Kemudian 1 per cos theta itu kan sekant ya, maka kita ganti 1 per cos theta menjadi sekant theta dikuadratkan. Kita ingat juga bahwa sin theta per cos theta, sin per cos itu tan ya, berarti tan theta dikuadratkan ditambah 1 sama dengan sekant kuadrat theta. Nah, sudah kita peroleh, kita buktikan bahwa tangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekant kuadrat theta itu bernilai benar. Sekarang kita akan membuktikan 1 ditambah cot tangen kuadrat theta itu akan sama dengan kosekant kuadrat theta. Seperti yang kita punya sebelumnya, kita punya identitas trigonometri sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu hasilnya 1. Kedua ruas, nah sekarang kita bagi dengan sin kuadrat theta. Tujuannya apa? Agar kita menemukan kotangen. Kotangen kan cos per sin ya. Kalau tadi kita tujuannya untuk menemukan tangen. Tangen kan sin per cos. Nah sekarang kita tujuannya menemukan cos per sin. Jadi kita bagi kedua ruasnya dengan sin bukan dengan cos. Kita peroleh sin kuadrat theta per sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per sin kuadrat theta sama dengan 1 per sin theta dikuadratkan. Kita punya cos theta per sin theta itu kan bisa dirubah menjadi kosekant. Dirubah menjadi kotangen ya. Berarti 1 ditambah kotangen theta dikuadratkan sama dengan kosekant dikuadratkan theta. Maka kita peroleh 1 ditambah kotangen kuadrat theta itu akan sama dengan kosekant kuadrat theta. Jadi persamaan yang atas tadi itu bernilai benar.
Dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita bisa menyimpulkan ada identitas trigonometri dasar. Yang pertama, diingat ya, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Jangan bingung dengan tetanya, ini bisa diganti dengan nama sudut yang lain, asalkan sama. Jadi, misalnya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu juga 1. Kalau nama sudutnya misalnya bukan alfa, theta, atau beta, tapi nama sudutnya misalnya sudut A atau sudut BAC, itu berarti sin kuadrat BAC ditambah cos kuadrat juga BAC, tidak boleh beda. Kemudian, rumus yang kedua kita punyai tan kuadrat theta ditambah 1 itu hasilnya adalah sekan kuadrat theta. Dan yang terakhir, 1 ditambah kotangan kuadrat theta itu hasilnya adalah kosekan kuadrat theta. Ini bisa dibolak-balik ya, berarti bisa 1 ditambah kotangan kuadrat theta atau kotangan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Atau bisa juga kita pindahkan kosekan kuadrat tetanya ke ruas kiri dan satunya kita pindah ke ruas kanan jadi negatif 1. Kemudian jadinya kotangan kuadrat theta dikurangi kosekan kuadrat theta hasilnya adalah negatif 1. Begini bentuknya lebih enak ya. Nanti kita bisa rubah-rubah bentuknya asalkan nilainya tetap sama. Nah, sekarang untuk menguji kepahaman kalian, Ibu punya 2 soal kuis, silakan dikerjakan di kertas ataupun di buku, hasilnya difoto, kemudian jadikan dalam satu file PDF, nanti dikumpulkan di Google Form yang sudah Ibu buat ya. Soal yang pertama, dengan menggunakan identitas trigonometri, tentukan nilai cos alfa jika diketahui tangan alfanya sama dengan 7/24. Ini nanti berarti caranya kalian bisa membuat segitiganya, segitiga siku-sikunya, kemudian sudut alfanya di mana agar nanti jelas. Kita punya tan kan, ingat ya, tan desa, cos sami. Nah, nanti ketemu satu sisi yang lain dengan Pitagoras, maka yang cos tinggal melihat saja sami, berarti sampingnya berapa, miringnya berapa. Yang kedua, buktikan hubungan identitas berikut. 1/1 plus cos alfa ditambah 1/1 min cos alfa itu sama dengan 2 kosekan kuadrat alfa. Silakan dibuktikan. Boleh yang ruas kiri, kalian rubah bentuknya, entah bagaimana caranya, akan nanti hasilnya sama dengan ruas kanan. Gunakan identitas yang kita punya 3 tadi ya, sama identitas yang berkebalikan dan trigonometri rasio. Oke, itu saja. Selamat belajar. Kalau ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, boleh langsung hubungi Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.